الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الصبور. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره وأتباعه إلى ممار الدهور. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah peringatan Maulid Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla As-Sidi, yang semoga kehadiran kita akan senantiasa Allah berikan cucuran rahmat, barakah dan maghfirah, serta Allah berikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita yang mulia Ad-Da'i Allah Biyadi Abdus Samad Nasir, baik selaku guru tetap di Musalla As-Sidi serta selaku ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Kecamatan Setiabudi. Mudah-mudahan beliau Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan hatinya, Allah mudahkan urusannya, barakah hidupnya, manfaat ilmunya, diijabah doanya, dimudahkan urusannya, dan semoga kita yang menjadi murid-murid beliau senantiasa diberkahi pula oleh Allah, diberikan pula manfaat dari ilmu beliau, dan diarahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, taat kepada Allah, dan mati husnul. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan Ketua Musalla Al-Amaliyah akhirnya al-mahbub al-Ustaz Muslim Haris. Beliau bukan saja seorang ketua musalla, tapi pemilik Hotel Haris. Ya, di Jalan Sahagia itu ada Hotel Haris. Ya, jadi yang pengen bermalam di situ sebut saja nama beliau 3 kali. Nggak nyebut doang, nyebut doang, nyebut doang, baik tetap. Gitu. Ya. Nah, jadi beliau ini yang pemilik daripada apa? Hotel Haris. Ya, tapi bukan yang di saham, yang di surga. Begitu pula dengan akhirnya mahmud Ustaz Abdul Razak selaku Dewan Pembina, Dewan Pengawas, pokoknya segala dewan beliau. Segala dewan-dewan beliau. Ya, semuanya di As-Sidi, dewan-dewannya beliau. Ya, begitu pula dengan penguasa di pada Musalla As-Sidi. Ya, ketua DKM yang begitu semangat ya di dalam mengadakan peringatan Maulid di Musalla As-Sidi, akhirnya makhluk Bapak Samsuki. Di mana-mana namanya Marzuki, di sini Samsuki. Ya, mudah-mudahan Bapak Samsuki atau yang saya akrab dipanggil Bang Uki. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, dilapangkan hatinya, segala urusan untuk kemaslahatan musalla dan masyarakat diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, didampingi oleh Bapak Awang. Pak Awang siapa nih? Kurniawan. Namanya tuh Danggang Gunawan, Kurniawan, Anwar, macam-macam. Ya, yang dikenal Pak Awang aja namanya. Iya, benar Pak Awang, didampingi dengan anak muda kita. Anak muda kita siapa namanya? Firman. Ya, oh ya Allah, dia main belakang aja dia mau. Ya, pegang kamera di depan, di belakang aja. Ya, mudah-mudahan semua yang bantu proses daripada kegiatan Maulid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ini orang firman nih. Beliau ini masih berjaga ting-ting, sedang skripsi, jadi siap untuk dilamar. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya anak gadis silahkan. Ya, jadi beliau siap untuk dilamar. Ya, kalau beliau mau melamar nggak mau, saya dilamar. Ya, doain aja. Beliau dilamar orang kaya, amin. Istri juga kaya, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan dua hal. Yang pertama ya, bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki pergantian tahun dari 2024 menuju 2025. Yang mana pergantian tahun itu terjadi di akhir daripada bulan Desember ini, tanggal 31 masuk tanggal 1, yaitu Selasa malam Rabu. Yang ingin saya sampaikan, ini kebetulan Selasa malam Rabu pas pergantian tahun jatuh 1 Rajab. Di mana tanggal 1 Rajab malam pertama bulan Rajab. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, satu riwayat Nabi SAW sabdakan, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam kata baginda Rasul, di mana pada 5 malam tersebut bila seorang hamba munajat kepada Allah, doa kepada Allah, mohon kepada Allah, la turad, segala doa-doanya, permohonan-permohonannya tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, dari 5 malam ini yang Nabi sebutkan, yang pertama awal lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab, tepat malam tahun baru. Tepat malam tahun baru. Di saat malam pertama bulan Rajab, Allah buka pintu-pintu ijabatul doa. Segala doa-doa hamba tidak ada yang ditolak oleh Allah, diterima oleh Allah. Betapa baiknya Allah, betapa mulianya Allah, betapa gembiranya Allah ketika ada hambanya yang di malam 1 Rajab munajat, ya Rabbana, ya Ilahana, ya Allah, ya Allah. Allah begitu senang. Apa yang mereka minta Allah ijabah. Tapi apa yang terjadi pada malam 1 Rajab yang harusnya kita munajat kepada Allah, doa kepada Allah, mohon kepada Allah, digunakan buat joget-joget, digunakan buat dansa-dansi, digunakan buat perbuatan maksiat. Ada yang begitu? Ya Allah, catat namanya Bu. Catat namanya kalau ada, hati-hati. Ya, jadi tolong deh, tolong. Ya, jangan malam tahun baru kita isi dengan perbuatan perbuatan maksiat. Ya, yang udah punya rencana mau ke puncak, ada yang gitu, udah nyewa villa, boleh saja, tapi isi dengan zikir, isi dengan doa. Itu yang harus kita lakukan. Gak ada lagi istilah bakar-bakar. Apa bakar apa? Ada yang bakar ban, bakar rumah. Coba lihat kami bakar-bakar. Ya, hati-hati. Ya, udah tinggalin bakar-bakaran deh. Ya, tinggalin bakar-bakaran. Ntar makan jagung nggak seberapa, rumah bakaran. Ya, artinya apa? Allah lagi nunggu doa kita di malam tahun baru, awal bulan. Allah tunggu doa kita. Ya, jangan sampai Allah tunggu doa kita, Allah siap ijabah doa kita, tapi kita balas dengan perbuatan akhirnya yang Allah turunkan bukan barokah, bukan rahmat, bukan ijabah doa, yang Allah turunkan bala dan adab wal iyad. Ini kita khawatirkan. Ya,
Oleh karenanya siap isi malam tabur dengan doa, dengan zikir, dengan munajat, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, mengalir kepada Allah. Ya, andaikan, ini saya berandai-andai, andaikan bapak dan ibu, ya, umpama dapat SMS dari malaikat Jibril. Ini contoh hadir, boleh contoh. Ya, atau Jibril WA. Ya, wahai fulan bin fulan, malam ini Allah perintahkan kamu untuk minta satu permintaan. Yang mana apapun yang kamu minta, Allah pasti ijab. Kan gitu ya. Ini bunyi SMS dari siapa itu? Malaikat Jibril. Ya. Apa yang kamu minta, Allah ijabah. Ya. Minta satu aja, pasti Allah ijabah. Kira-kira kalau minta satu langsung Allah ijabah, kira-kira minta apa? Mau minta sendal. Lah Allah sendal. Sendal yang kalau kita pakai bisa terbang. Anjir. Minta apa aja, Pak? Oh, minta kerudungan baru. Minta apa? Minta umroh. Apa lagi? Ya, dia baik. Istri baru. Ya, pokoknya Pak, Ibu, apa yang Bapak dan Ibu minta Allah ijabah. Tapi satu aja. Ya, tadi ada yang minta umroh, ada yang minta mukena baru, ada yang minta istri. Oh, suami baru. Apa dosa? Kira-kira apa lagi? Itu aja. Apa yang minta duit gitu, minta apartemen, minta duit. Kira-kira duit berapa ribu? 2.000, 3.000? Percobaan. Ya, situ dah udah nggak ada lagi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian umpama, ya kita satukan munajat kita. Ya, kita satukan doa kita. Kita satukan permohonan kita. Ya. Jadi jangan minta untuk pribadi, nggak minta pribadi. Ya, baik kekayaan pangkat ini itu kan. Kita minta satu, ya Allah, berikanlah kemerdekaan kepada saudara kami di Palestina. Itu, berikan mereka kemerdekaan, berikan mereka kedaulatan, berikan mereka kesejahteraan, berikan mereka kebahagiaan. Mereka sudah habis hancur dulu. 80% jalur Gaza udah rata dengan tanah. Mau kemana mereka mengungsi? Mau kemana mereka tinggal? Mereka tinggal di rumah sakit dihancurkan. Mereka tinggal di sekolah dibom. Mau kemana mereka tinggal? Habis. Ya, makanya kalau kita dengar bagaimana kondisi mereka nangis. Ya, maka satukanlah permohonan kita, munajat kita supaya Allah berikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Allah berikan kedaulatan kepada rakyat Palestina. Allah berikan kemenangan kepada rakyat Palestina sehingga mereka bisa merdeka, mereka bisa menang, mereka bisa berdaulat dan membangun kembali negeri mereka tanpa takut dengan penjara. Itu kalau mereka mau bangun yang udah rata 80%, berapa triliun? Gak sedikit uang yang akan mereka perlu. Ya, oleh karenanya terus sekarang doakan mereka supaya Allah berikan mereka kekuatan, Allah berikan mereka kesabaran, Allah berikan mereka kemenangan, Allah berikan mereka kedaulatan, dan Allah berikan mereka kemerdekaan. Kenapa? Karena memang sampai saat ini hanya segelintir negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk negara kita. Ya, maka negara kita ini saya salut Allah yarham Bapak Haji Muhammad Soeharto dengan tegas, Palestina kami akui kemerdekaannya. Maka di Indonesia ada kedutaan Palestina. Tapi Israel kami gak akan akui untuk selamanya. Coba lihat, salut saya.
ya, dengan seorang jenderal besar Haji Muhammad Soeharto, ya, sampai kapanpun kami tidak akan mengakui kemerdekaan apa? Israel. Kenapa? Di mana aja tanah orang dirampas. Ya, makanya siapa suka ngerampas tanah orang berarti keturunan ya, sekarang buktinya aja, bukti perbatasan Israel dengan Suriah, perbatasannya diambil oleh Israel gara-gara Syria lagi kosong pemerintahan, diambil, ya, dan lain sebagainya, ya. Makanya andaikan Indonesia berbatasan dengan Israel, diambil apa-apa. Gitu, hati-hati. Ya, makanya kita doakan saudara kita di Palestina supaya Allah berikan kekuatan, kesabaran, serta kemenangan dan kemerdekaan. Al-Fatihah.